dimohon kesabaran para undangan untuk meninjau museum tersebut secara bertahap. Taman Mini Indonesia Indah. Taman Mini ini berasal dari ide Raden Ayu Siti Hartinah yang biasa disebut Ibu Tin. Ide tersebut dicetus pada tanggal 13 Maret 1970, di mana Ibu Tin ingin membangun miniatur Indonesia Indah yang menampilkan 26 miniatur provinsi yang ada di Indonesia. Dan pada tanggal 20 April 1975, miniatur Indonesia Indah resmi dibuka dengan nama Taman Mini Indonesia Indah. Berikut ini merupakan gedung pengelolaan dari Taman Mini Indonesia, yang mana di gedung ini menjadikan tempat dari segala pengurusan perihal pengelolaan dari Taman Mini Indonesia tersebut, atau bisa kita sebut bagian dari kantor Taman Mini. Di sini juga terdapat banyak sekali bukti atas peresmian Taman Mini ini yang telah ditandatangani oleh presiden maupun menteri. Lalu di sini juga kita bisa melihat miniatur dari Taman Mini Indonesia dengan skala 1:1000 yang bisa kita lihat secara menyeluruh, yang menggambarkan bentuk dari Taman Mini Indonesia. Dan tidak hanya itu, halaman gedung ini juga sering sekali mengadakan hiburan yang ditampilkan untuk pengunjung dari Taman Mini Indonesia ini, seperti tarian adat, fashion show, dan lain sebagainya. Taman Mini Indonesia Indah di tahun 2002 mempunyai 33 anjungan provinsi yang ada di Indonesia. Di antaranya, anjungan provinsi ini dibangun di sekitar danau dengan miniatur kepulauan Indonesia. Hal tersebut melambangkan persatuan Indonesia yang tak terpisahkan meski memiliki beragam suku dan budaya. Manfaat dibangunnya miniatur rumah adat di Taman Mini Indonesia adalah supaya para anak-anak dan para semua pengunjung dapat mengetahui berbagai rumah khas dari berbagai suku Indonesia. Secara tematik dibagi atas 6 zona: Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Tiap anjungan menampilkan bangunan khas setempat. Indonesia terkenal dengan keragaman dan budayanya. Begitupun juga agamanya. Karena di Indonesia sendiri terdapat 6 agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia, seperti Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, Buddha, dan juga Hindu. Keenam agama tersebut memiliki tempat ibadahnya masing-masing yang dimana tersedia ada di Taman Mini Indonesia Indah sebagai tempat untuk wisatawan berkunjung, baik untuk melihat-lihat maupun sebagai tempat untuk beribadah. Seperti pada Islam ada Masjid Diponegoro, lalu pada Konghucu ada Kentengnya, dan juga gereja Katolik Santa Catherine, dan juga gereja Protesan Haleluya, dan juga Pura, dan untuk ibadah umat Hindu, dan terakhir ada Vihara untuk beribadah umat Buddha. Selain anjungan, Taman Mini Indonesia ini juga mempunyai beberapa museum, salah satunya Museum Batik. Museum Batik Indonesia ini mulai dibangun pada tahun 2014 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan selesai dibangun pada tahun 2018. Secara arsitektural, bentuk denah bangunan Museum Batik Indonesia menyerupai lipatan kain. Pada bagian depan bangunan museum dihias dengan beberapa motif batik, salah satunya adalah motif kawung. Oke, jadi aku mau nanya sedikit sih Kak tentang Museum Batik ini. Jadi aku baru tahu sih kalau di Taman Mini ada Museum Batik.
kapan sih museum batik ini mulai dibuka gitu? Oke, jadi Museum Batik ini baru dibuka pada tanggal 2 Oktober ya, pas banget Hari Batik Nasional. Jadi pembukaan Museum Batik ini juga berkaitan dengan atau bersamaan dengan pembukaan 2 museum lainnya. Satu itu ada Museum Semedo di Tegal dan juga museum yang ada di Songterus, itu kalau nggak salah Museum Songterus juga namanya, di Pacitan. Kemudian untuk bukanya sendiri kami buka pas banget dengan Taman Mini buka, itu tanggal 20 November, seperti itu. Terus apa lagi? Berarti bener-bener baru banget ya kak? Iya, Terus baru isi dari ruangan ini tuh rata-rata semua batik seluruh Indonesia atau hanya masih batik-batik tertentu aja? Oke, jadi kita sekarang ada di ruang kedua, yaitu ruang Khazanah Batik Nusantara. Memang di sini kita akan melihat berbagai macam jenis batik ya, antara lain misalkan ada batik keraton, batik pesisiran, kemudian batik budaya asing, dan juga kain-kain batik lainnya. Tapi sebelum itu biasanya para pengunjung itu akan disambut nih dengan 3 kain, bukan batik ya, tapi 3 kain yang teknik pembuatannya sama kayak batik, yaitu dengan cara menutup warna. Mereka nggak bisa disebut batik? Tidak bisa disebut batik, kenapa? Karena yang diakui oleh UNESCO itu adalah kalau misalkan disebut batik itu kalau dia itu menggunakan lilin malam panas. Berarti apapun yang tidak pakai lilin malam panas tidak bisa disebut batik? Iya betul banget, contohnya kayak misalkan ada tanda kutip batik jumputan, batik ekoprint, atau misalkan batik shibori, itu sebenarnya bukan batik karena dia nggak pakai lilin malam panas. Oh gitu. Dan selain itu alat yang diakui oleh UNESCO itu juga ada namanya canting tulis atau canting cap. Nah itu baru bisa disebut sebagai batik. Oke, makasih ya kak untuk sedikit pertanyaan yang sudah dijawab. Museum Batik Indonesia mempunyai 7 ruang pameran, yaitu Ruang Sejarah Batik Nusantara, Ruang Khazanah Batik Nusantara, Ruang Teknik Pembuatan Batik, Ruang Penggunaan Batik secara Tradisional, Ruang Perkembangan Batik, Galeri Kemasyuran, dan Ruang Kesimpulan. Di sini kalian bisa mempelajari banyak tentang sejarah dan perkembangan batik Indonesia. Di sana juga ada berbagai wahana yang dapat kalian nikmati seperti gondola, di mana kalian bisa melihat keindahan Taman Mini Indonesia Indah dari atas. Demikian sedikit informasi mengenai Taman Mini Indonesia Indah dengan wajah baru di tahun 2022-2023. So, tunggu apa lagi? Ayo jalan-jalan sambil belajar tentang sejarah Indonesia.